Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun teman-teman berada, dari suku manapun, dari etnis apapun, kita semuanya dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah Dia limpahkan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus untuk sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat saya buat teman-teman baik yang Muslim maupun yang bukan Muslim, mari kita tetap saling menghargai, saling hidup toleransi satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini, saya sebagai pengikut Tuhan hanya memberikan penguatan, pengharapan kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang saat ini berjuang di dalam iman sampai pada kesudahannya. Tetap kuat, tetap semangat. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak lepas dari yang namanya masalah, persoalan kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, secara khusus dalam beragama, kadangkala seringkali kita temukan perselisihan, perkelahian, ketidaksalahpahaman. Tetapi jangan jadikan itu sebagai perpecahan di antara kita sebagai anak bangsa. Secara khusus untuk orang-orang Kristen dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, mari terus tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan, terus tekun di dalam Tuhan, terus berharap, terus bersandar, terus bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ketahui bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita manusia yang memiliki kemampuan terbatas yang hanya dapat kita lakukan dengan kemampuan kita seadanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus dimanapun anak-anak Tuhan berada yang sedang mengalami masalah,
yang sedang mengalami persoalan, teruslah berharap, teruslah bersandar, bergantung kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pada kita hari ini secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah. Kita tahu seringkali anak-anak Tuhan menghadapi intimidasi, menghadapi tekanan-tekanan di mana ada di beberapa daerah di Indonesia secara khusus. Banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang kadangkala sulit beribadah, yang kadangkala sulit membangun tempat ibadah, yang kadangkala sulit sekali beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak tekanan dari sekelompok orang, dari segelintir orang yang mengatasnamakan agama, padahal sesungguhnya mereka tidak pernah mewakili agama manapun. Karena seperti yang kita ketahui, kalau seseorang yang sudah beragama, yang sudah mempunyai keyakinan masing-masing, seharusnya tidak perlu takut dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan oleh agama manapun. Kenapa tidak perlu takut? Karena kita sudah mempunyai keyakinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada hal yang perlu ditakuti. Tetapi yang menjadi masalah sampai hari ini masih ada orang-orang, saya katakan ini oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, ingin merusak, mengganggu, intoleransi terhadap kegiatan beragama satu dengan yang lain. Padahal sesungguhnya undang-undang sudah menjamin bahwa setiap orang berhak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tetapi tidak menjadi masalah bagi saya. Itu hak setiap orang menurut pendapat masing-masing. Tidak ada yang melarang. Tetapi pesan saya kepada kita dimanapun berada secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang sulit untuk beribadah, yang sulit untuk membangun tempat ibadah, yang sering mengalami tekanan, yang sering dihina, yang sering dicaci maki, yang sering dicemooh, yang sering dikafir-kafirkan oleh oknum-oknum tertentu. Tetap bersukacitalah, tetap bergembiralah, tetap berbahagialah. Karena apa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yesus sudah memperingatkan kepada kita semuanya. Kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus siap menderita, siap disiksa, siap dihina, siap dicaci maki, siap dicemooh. Karena apa saudara-saudara? Tuhan sendiri pernah mengalaminya. Maka itu Tuhan sudah mengingatkan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa kita ini seperti domba-domba di tengah serigala. Serigala itu siapa? Yaitu orang-orang yang siap menghina, orang-orang yang siap menjelek-jelekan kita, orang-orang yang siap menyerahkan kita kepada pengadilan, kepada hukum-hukum yang ada, terutama di Indonesia ini. Tetapi saudara-saudara, hal itu memang harus terjadi. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana kita bergantung, sejauh mana kita bertahan, sejauh mana kita terus mempertahankan iman kita, meskipun kita menghadapi kesulitan, meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi apa pesan firman Tuhan kepada kita saudara-saudara? Apabila ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Pesan firman Tuhan pertama yang disampaikan kepada kita ketika kita menghadapi
tantangan, ketika kita menghadapi tekanan, dihina, dicemooh, diserahkan kepada penguasa-penguasa, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Karena apa, saudara-saudara? Mereka hanya bisa membinasakan tubuh kita ini. Mereka hanya bisa membinasakan batin kita ini, tubuh kita, daging kita ini. Tetapi ingat saudara-saudara, mereka tidak pernah bisa menyerahkan jiwa kita. Mereka tidak bisa membunuh jiwa kita, karena jiwa kita ini adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, jangan khawatir, jangan takut terhadap orang-orang yang mencemooh, mencaci maki kita. Tetap kita tunjukkan jati diri kita sebagai karakter, sebagai pengikut Kristus. Mari kita jaga sikap, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Karena apa? Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, luar biasa pengajaran daripada Tuhan kepada kita semuanya. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan mengajarkan berdoa kepada mereka yang menghina, yang menganiaya, yang menghakimi. Karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Kita doakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengenal kasih Tuhan. Supaya mereka memiliki pribadi yang baik. Karena apa, saudara-saudara? Mari kita tunjukkan kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Supaya mereka melihat bahwa pengikut-pengikut Kristus sejati itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak gampang menjadi pengikut Kristus. Saya sendiri saksinya. Ketika saya ini berada di daerah Kalimantan Barat. Pada waktu itu saya tinggal di seorang pembina yang berasal dari NTT. Ketika kami berada di daerah Kabupaten Sambas, saudara-saudara. Tepatnya terjadi ketika pendeta kami ini ingin membangun atau meminta izin membangun tempat ibadah. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Ketika kami, ada orang tua saya dan 3 orang sedang membangun pondasi tempat ibadah. Itu kecil sekali, berukuran 5 kali 15 lah, kira-kira seperti itu. Tahu saudara-saudara apa yang terjadi? Bahkan di Kalimantan Barat pun pernah kami mengalami hal demikian. Ada satu kampung, saudara-saudara, beserta itu oknum-oknum aparat. Ini aparat dari desa, bahkan dari pengurus-pengurus masjid. Mereka datang membawa berbagai macam alat dan sebagainya. Mereka teriak-teriak dan mereka meminta kami menghentikan pembangunan gereja itu. Itu sebenarnya bukan gereja, tetapi hanya rumah doa karena kecil. Mereka datang menghentikan dan melarang kami membangun tempat ibadah. Padahal apa yang membuat mereka terganggu? Itu artinya menunjukkan sebagian besar dari oknum-oknum imannya tidak kuat terhadap keyakinannya masing-masing. Sehingga mereka takut kalau iman mereka bisa lari dan mengikut Yesus Kristus. Padahal tidak ada yang perlu ditakuti. Lalu kenapa dilarang? Itu tanah milik pribadi. Tanah dibeli, bersertifikat, ya, hak milik. Lalu tidak ada urusannya sebetulnya. Karena itu juga jauh dari pemukiman, warga. Tetapi tidak menjadi masalah. Karena memang Tuhan sudah mengingatkan bahwa akan ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus. Akan ada banyak sekali penganiayaan. Orang-orang Kristen akan disiksa. Akan banyak sekali muncul
ajaran-ajaran yang menentang ajaran Yesus Kristus. Yesus sudah mengingatkan itu. Tetapi peringatan bagi Yesus untuk kita, dia mengingatkan, waspada, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Karena apa? Mereka hanya bisa mengganggu, merusak tubuh kita, tetapi mereka tidak bisa merusak jiwa kita. Karena apa, saudara-saudara? Kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, jangan takut. Kita akan diserahkan, saudara-saudara. Coba kita saksikan hari-hari ini, akhir-akhir ini. Dari golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, oknum-oknum tertentu, mereka bebas menafsirkan Alkitab orang Kristen. Mereka dengan semau hati mereka menafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tetapi mereka tidak mengerti. Dan mereka mengotak-ngatik kitab suci orang Kristen. Dan tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengganggu. Mereka bebas. Tetapi coba kalau kita saja yang mengotak-ngatik, menafsirkan ayat-ayat dari kitab suci tertentu, kita gampang sekali dikatakan penistaan agama, penistaan agama, penistaan agama. Ini menistakan agama. Kita contoh saja waktu dulu Pak Basuki Cahayapurnama, padahal itu hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Quran, tetapi dikatakan penistaan agama. Dan kita lihat lagi Yusuf Manubulu, siapa lagi, Gracia Velo, siapa lagi, Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, dan banyak sekali di antara mereka ketika menyenggol sedikit saja tentang ajaran mereka dikatakan penistaan agama. Tetapi ketika mereka menyenggol ajaran Kristen atau menafsirkan dengan semau hati mereka, mereka katakan itu hal yang biasa, tidak perlu dipermasalahkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Karena itu kita tetap senantiasa bersuka cita. Dan saya sampai hari ini seringkali menghadapi cemooh, ejekan, ya, cibiran dari oknum-oknum, ya, yang senantiasa, yang tidak paham sebenarnya tentang kekristenan, yang tidak paham sebenarnya tentang Yesus Kristus, tetapi mereka senantiasa mencaci maki, mencemooh ketika kita tentang kekristenan, padahal mereka tidak paham. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Karena apa? Mereka hanya menafsirkan menurut semau hati mereka. Tetapi kita mau ingat pesan Tuhan Yesus, bahwa akan ada banyak sekali penyesat-penyesat yang akan mengganggu. Akan ada banyak sekali serigala-serigala yang siap menerkam. Karena itu Tuhan berpesan kepada kita, terus hidup di dalam firman Allah, terus hidup di dalam Tuhan, terus baca kitab suci ini, supaya kita jangan goyah iman kita. Karena ketika saya memperhatikan, banyak sekali anak-anak Tuhan yang tanpa menyimak, tanpa menekuni, tanpa membaca kitab suci, ketika mereka kalah berdebat, lalu mereka katakan bahwa memang benar Yesus bukan Tuhan. Saya mau katakan saudara-saudara, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan seringkali kita menemukan orang-orang sering bertanya kepada orang-orang Kristen dengan pertanyaan jebakan-jebakan bagi kita semuanya. Mereka bertanya, di manakah Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, seringkali pertanyaan ini muncul
sering kali kita hadapi, sering kita temukan di media-media sosial, terutama terhadap mereka yang berdebat tentang kekristenan. Tetapi saya mau katakan, kita juga bisa mengajukan pertanyaan balik terhadap mereka. Di manakah Yesus berkata, "Dia bukan Tuhan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku"? Nah, ini pertanyaan ini seringkali juga tidak bisa dijawab oleh mereka. Saya sudah kesekian kalinya mengajukan pertanyaan ini, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berani memberikan jawaban. Ketika mereka bertanya, di mana Yesus berkata, "Dia adalah Tuhan, sembahlah aku." Dan kita juga bertanya kepada mereka, di mana Yesus pernah berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku"? Mereka tidak dapat membuktikan, tidak dapat menunjukkan dalil di dalam Alkitab. Karena memang tidak ada di dalam Alkitab mengatakan, Yesus bukan Tuhan, jangan sembah aku. Tetapi ada satu firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 8. Di sana dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berarti ketika saya menunjukkan ini, baru Yesus dikatakan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, saudara-saudara. Yesus adalah Tuhan. Bahkan ada banyak sekali di dalam Alkitab juga, ya, dalam Injil Matius, ketika hari perayaan Paskah, ketika mereka mau meminjam keledai, di situ Yesus berkata, Tuhan mau meminjam, ya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Matius 14 ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau..." Di dalam Injil Matius, ya, ada banyak yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan, Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa memahami kekristenan tentang Yesus Kristus hanya mengandalkan logika kita. Kebanyakan dari orang-orang yang mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus dengan akal dan logika mereka. Tetapi apakah perlu akal dan logika? Perlu, saudara-saudara. Tetapi jauh lebih perlu adalah iman. Karena apa, saudara-saudara? Dengan iman kita percaya terhadap sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita bayangkan, yang tidak nampak oleh kasat mata kita. Apakah itu bisa kita memikirkan dengan akal dan pikiran kita? Tidak akan pernah bisa, saudara-saudara. Tuhan adalah roh. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan adalah roh? Dengan iman, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, orang Kristen harus meletakkan dasar kepercayaan yang pertama, itu adalah iman. Berbeda dengan orang-orang, oknum-oknum yang mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Yang pertama yang mereka andalkan adalah logika. Mereka berkata, masa Tuhan jadi manusia? Mereka logika dulu. Tetapi bagi kita orang percaya, iman sesuatu yang tidak mungkin, sangat mungkin bagi Tuhan. Karena Allah adalah roh. Bahkan banyak sekali orang-orang di luar Kristen yang sesat pikirannya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan orang Kristen itu ada 3. Saya mau katakan, sampai hari ini saya sebagai pengikut Yesus tidak pernah mentuhankan 3 Tuhan. Saya sangat percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saya. Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu kesatuan. Tidak bisa dianalogikakan dengan akal kita, dengan pikiran kita ini terbatas. Kemampuan kita, otak kita ini kecil. Bagaimana kita mau mendikte Tuhan yang begitu luar biasa, kuasanya yang dahsyat? Tidak mungkin, saudara-saudara. Kita ini jangan kita menganggap kita hebat, pintar. Contoh saya kasih contoh. Manusia itu satu, ya, di dalam diri manusia. Manusia ini satu.
Tetapi di dalam diri manusia ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Apakah itu berarti bahwa manusia punya 3? Tentunya tidak, saudara-saudara. Hanya 1. Tetapi di dalam diri manusia ada 3 pribadi. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu hanyalah Itu hanyalah contoh yang sifatnya sederhana. Tetapi Tuhan kita tuh jauh lebih berkuasa. Tuhan kita tuh jauh lebih perkasa. Tuhan kita itu jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan kita, lalu kita bisa mengerti pikiran Tuhan? No, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah bisa mengerti pikiran Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Karena itu hanya Tuhan yang mampu mengerti pikiran manusia dan kehendak manusia. Apa yang dipikirkan manusia itu tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Sekali lagi saudara-saudara, kembali ke topik kita, bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Yesus sejati, harus siap menderita. Sekali lagi saya mau katakan, harus siap dihina, harus siap dicaci maki. Jangan diejek sedikit sudah menyerah, diganggu sedikit sudah menyerah, ada masalah sedikit sudah meninggalkan Tuhan, ada masalah sedikit tidak bertahan di dalam iman, datang pencobaan sedikit sudah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah, Tuhan sengaja izinkan kepada kita sejauh mana kita bertahan. Apa Tuhan katakan kepada kita? Matius pasal 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini sudah sangat jelas. Kita ini memang sudah dinubuatkan akan dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, oleh orang-orang yang membenci Tuhan. Oleh karena apa, saudara? Karena nama Tuhan kita akan dibenci. Tetapi ingat, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di sini saya mau katakan saudara-saudara, tidak semua orang Kristen bertahan. Banyak di antara orang-orang Kristen, ketika saya memperhatikan, mereka dengan gampang meninggalkan Tuhan. Keselamatan tidak berbicara tentang sebuah agama, saudara-saudara. Dari agama manapun, dari latar belakang manapun, ya. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah mendirikan sebuah agama. Agama itu hanyalah wadah, tempat agar orang bisa beribadah dengan aman, agar orang bisa beribadah, berkomunikasi dengan lingkungan, dengan komunitas-komunitas yang lain. Tetapi ingat saudara-saudara, agama tidak pernah memberikan keselamatan. Yang memberikan jaminan keselamatan itu kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita menaruh percaya kita. Yang menyelamatkan manusia nanti, yang bisa membawa manusia ke surga, bukan agama, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau katakan, agama tidak pernah memberikan jaminan manusia masuk surga. Agama hanyalah wadah, tempat agar orang bisa beribadah dengan aman, tanpa gangguan sama sekali. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah mendirikan agama. Sejak kapan Tuhan punya agama? Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Dari siapapun kita, dari suku manapun, kita hanya perlu percaya kepada siapa kita percaya. Kalau saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati menembus dosa saya, menyelamatkan saya percaya Yesus satu-satunya Juru Selamat di dalam kehidupan saya yang bisa membawa saya masuk surga yang kekal. Karena apa? Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saya sudah mempunyai jaminan keselamatan
kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, karena Dia sudah menebus saya dari dosa dan kesalahan saya. Karena itulah saya mempercayakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Karena saya percaya hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kehidupan saya sampai ke surga. Seperti yang Dia katakan, Dia pergi kepada Bapa, Dia menyediakan banyak sekali tempat tinggal, baik kepada saya, kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, dari latar belakang apapun, dari suku manapun. Yesus tidak membeda-bedakan dari agama manapun, tetapi Yesus adalah Tuhan bagi semua bangsa, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena apa, saudara-saudara? Yesus jalan, ya. Kita perlu jalan untuk menuju ke suatu tempat, menuju ke rumah, perlu jalan. Demikian juga kalau kita mau ke surga, perlu jalan. Jalannya adalah Yesus. Yang kedua, kebenaran. Yesus adalah kebenaran sejati yang bisa membawa manusia kepada Bapa, yang bisa membawa manusia menuju surga. Yang ketiga, Yesus adalah hidup. Kita tahu bahwa banyak orang menghina, mencaci maki. Mereka mengatakan, Tuhan kok mati, Tuhan kok diludahi, Tuhan kok ditampar, Tuhan kok dipukul, diejek dan sebagainya. Tetapi ingat saudara-saudara, Yesus sudah mengingatkan bahwa akan banyak sekali orang-orang yang mencaci maki, memfitnah. Saya mau ingatkan, Yesus memang mati secara manusia, tetapi Dia membuktikan kealahannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Ya, coba lihat siapa di antara manusia yang bisa bangkit dari antara orang mati. Dari tokoh-tokoh manapun, siapa yang sudah bangkit dari antara orang mati? Hanya satu pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus Kristus. Membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Maut tidak berkuasa atas hidupnya. Maut tidak bisa menguasai hidupnya, karena Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Maut tidak bisa menguasai kehidupannya. Begitu juga dengan kita yang percaya kepadanya. Kita akan beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, ingat pesan Tuhan baik-baik, bahwa hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka akan selamat. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah Kristen? Tidak semua orang Kristen percaya. Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh mengikuti, mempercayai Yesus dalam kehidupannya. Maka jangan heran ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Mereka tidak pernah mengingat pesan Tuhan, bahwa memang akan ada penyesat-penyesat, pengajaran-pengajaran sesat yang akan muncul. Tetapi ingat, Tuhan sudah memberikan pesan kepada kita bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia, yang dengan sungguh-sungguh terus mempertahankan iman kita, meskipun di tengah negara yang seolah-olah berpihak kepada agama tertentu, kepada oknum-oknum tertentu. Tetapi tetap semangat saudara-saudaraku. Semangat terus mengiringi Tuhan. Semangat terus walaupun kita menderita, walaupun kita menghadapi berbagai masalah. Tetapi percayalah, Tuhan kita itu hidup. Apa pesan Tuhan bagi kita semuanya? Bumi dan langit ini akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, setiap apa yang pernah Tuhan Yesus ucapkan, sampaikan kepada kita, kepada murid-muridnya, tidak akan pernah berlalu. Bahwa Dia adalah Tuhan yang senantiasa. Apa pesannya? Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Jadi sampai ketika Dia datang kedua kalinya, kita akan tetap senantiasa disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetaplah semangat dalam mengiringi Tuhan. Buat teman-teman yang saat ini masih ragu dengan kepercayaan
percayalah bahwa agama itu tidak bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Yang bisa membawa manusia kepada surga yang kekal adalah pribadi. Siapa yang percaya? Kepada siapa kita percaya? Kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup membawa saya kepada kehidupan yang kekal. Tetap semangat, tetap kuat, tetap terus mengiringi Tuhan. Mari kita berdoa, kita terus meminta pertolongan dari Tuhan, agar kita dikuatkan, iman kita diteguhkan oleh Tuhan. Kita semakin hari bersandar kepada Tuhan. Buat semua teman-teman yang hari ini menyaksikan, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Kita harus siap menderita. Kita harus siap dicaci maki. Kita harus siap difitnah. Karena apa? Tuhan juga pernah mengalaminya. Terlebih lagi kita sebagai pengikut Tuhan harus siap, supaya iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.